terserah saya. Udah ngasih ke saya. Saya tanya sekarang, bagaimana cara berhasil? Tambah air lagi, air kita terbatas. Udah bisa. Saya kasih kabar. Selama wadah Anda masih gelas, ada tetap asin. Karena asin ini garam adalah masalah. Satu belum selesai, datang lagi lagi. Masalah istri Anda belum selesai, masalah perusahaan Anda belum selesai, masalah tetangga Anda, karyawan Anda, semuanya tidak antri, tapi bisa bareng-bareng. Terus Pak, seandainya 2 sendok garam ini saling pakai dalam, saling dalamnya, saya ambil 1 gelas, saya kasih ke Anda. Gimana rasanya? Tawar Pak, kenapa tawar? Kenapa tawar? Karena airnya banyak. Artinya, masalah itu hadir karena wadah Anda terlalu kecil. Bukan garamnya yang salah, tapi wadah Anda yang kecil. Coba saya kasih 1 karung garam dan ngomong, asin nggak? Enggak, kenapa? Luas. Kenapa ada masalah? Karena Anda lebih kecil dari masalah. Teman saya Pak, beli tanah 1,3 miliar, dia bilang murah karena dia punya uang 10 miliar. Tapi yang satu, beli rumah 300 juta, dia bilang mahal karena dia punya DP 10 juta. Itu yang dinamakan kapasitas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau Anda setiap kali ada bilang, enak ya ngajar anak-anak yang dulu, anak-anak dulu mah anteng, ya iya, karena ilmu Anda pas untuk masa itu. Tapi sekarang ini anak-anak sekarang memang sudah berkembang dan ilmu Anda tidak bertambah. Makanya Anda bilang, capek ngajar anak sekarang, jelas kapasitas Anda memang tidak begini. Jadi pahami bahasa saya. Artinya adalah jangan pernah salahkan zaman, karena zaman sudah berubah. Hari ini masih main SMS, nggak dibaca. Saya ada bonus SMS tuh, karena saya lalu itu ada bonus nggak pernah saya pakai, padahal gratis itu. Ngapain? Hari ini nelpon masih pakai telepon biasa, habis perusahaan. Teman saya ketika ditutup bayar telepon itu sampai 1,5-2 juta lebih. Kenapa? Karena handphonenya itu belum ada aplikasi WhatsApp atau bisa video call. Jadi ketika saya video call, masih saya, halo ini Pak Aris, itu rekaman atau langsung lah. Gak bisa, dia tidak lah, Anda nggak belajar. Dia masih nelpon tanpa di-roaming. Mahal, udah mahal nggak bisa lihat. Dan itu putus-putus. Begitu mahal. Kenapa? Karena dia adalah orang yang hidup di hari ini dengan ilmu di masa lalu. Ada. Hari ini cari tiket pesawat kok bandara nggak ada. Udah sampai sana habis. Masuk ke bandara. Ambil Pak di handphone aplikasi. Nggak bisa. Nah itu yang salah. Bukan karena zamannya, tapi Anda. Jadi yang baik-baik. Dari kalifullah masadillah wis'aha. Ini tugas Anda itu adalah memperbesar kapasitas kepanasan badan Anda, dan nanti Allah yang akan memberikan kepada dia karena pantas. Nih, bukan sekedar mengajarkan matematika, tapi ajarkan kejujuran. Bukan sekedar mengajarkan sejarah, tapi ajarkan hikmah yang bisa diambil. Jadi kalau Anda mengajarkan matematika saja, hari ini ternyata KPK aja kemarin nangkap lagi. Itu sebenarnya lebih banyak bisa ditangkap asalkan KPK-nya banyak. Kenapa? Karena mereka yang bisa matematika, kalau tidak bisa kejujuran. Itu bedanya antara takut dengan taat. Maka guru harus mengajarkan ketaatan, bukan rasa takut. Pangeran Ponorogo perang tahun berapa? 1825, 1830. Semuanya ingat. Tapi kenapa terjadi perang? Kenapa dia jihad selama 5 tahun kok bisa ditumpang? Kenapa dia menangkap? Kenapa dia memandarkan dan keluar dari istana? Nah itu hikmah. Jadi kalau Anda hanya memberikan pelajaran yaitu tahun-tahun dan tanggal-tanggal, itulah kenapa Al-Quran tidak ada tanggal dan tahunnya. Sesuatu yang ada tanggal dan tahun biasanya kadaluarsa. Coba lihat majalah yang hari ini, update dari ini, minggu depan sudah kadaluarsa. Tapi kenapa buku tidak kadaluarsa? Al-Quran tidak kadaluarsa. Kenapa? Karena dia tidak ada tanggal dan tahun. Makanya surat nikah itu tidak ada SPN. Makanya pemerintah Indonesia kenapa nyerah langsung KTP seumur hidup. Karena seumur hidup anak itu membuat KTP ketika SMA, nanti ketika menikah masih berjalan.
Jadi akhirnya ketika di bandara, itu kan bandara bingung. Ini wajahnya muda, orangnya sudah tua. Jadi salah satu sistem yang tidak boleh ya. Tapi kita bisa menjaga. Minimalnya 10 tahun lah. Biar ada gantinya. Masa kakek-kakek masih wajahnya muda, gara-gara katanya seumur hidup. Terus statusnya perjaka. Makin diprediksi banyak orang yang meninggal lagi meninggal itu berapa status katanya perjaka terus. Nah itu aneh saja, tapi itu perlu jadi pertimbangan pemerintah. Karena katanya seumur hidup itu nanti akhirnya orang pindah ke sana sini nggak tahu. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Nah itu luar biasa. Yang berikutnya bukan sekedar mengajarkan membaca, tapi memahami. Orang membaca itu belum paham. Bukan sekedar mengajarkan IPA, tapi kuasa Allah. Nah gitu. Jadi kan dipahami guru-guru di Indonesia. Jadi kalau Anda mengajarkan tentang IPA, dia diajarkanlah bagaimana ma'rifatullah, kan gitu. Anak sekalian, kenapa kelapa yang sedemikian tinggi airnya ada di atas? Jalan mana itu? Jalan mana? Airnya di atas dan jernih. Dan kenapa semangka yang sedemikian kecil batangnya tapi gede buahnya, dan kenapa beringin yang sedemikian besar kecil-kecil buahnya? Coba kalau beringin gede-gede buahnya sebesar semangka, karena pohonnya besar, maka siapapun yang ada di bawahnya itu hati-hati langsung penyang semua. Coba ada variator luar biasa. Jadi ternyata kalau saya belajar tentang pohon randu, kenapa randu itu setiap kali ada bijinya itu ada kapasnya? Ternyata memang Allah berkehendak terbawa angin sehingga tersebar, terbesar semua. Makanya dia tersebar kemana-mana lewat angin itu. Coba kalau beringin itu ternyata buahnya kayak buah durian. Nah, gitu kan? Langsung beda mondo. Nah, maaf Ustaz. Ya. Ini untuk 9 kita coffee break dulu. Oke. Sebelum coffee break satu tasanya. Makasih. Ingatkan. Jadi gini, makanan sudah menunggu tapi tenang saja, makan itu akan lari. Karena materi ini harus tuntas satu tuh. Karena ini penting. Jadi Anda tidak boleh marah ketika anak Anda tidak bisa matematika. Kenapa? Anda sudah berusaha. Memang dia dibersihkan oleh Allah, tidak pintar di matematika. Karena matematika dia tidak bisa diganti dengan kalkulator. Bahkan ketika saya ke Jakarta itu selalu di tempat di mana saya ada, karena ada wanita baik yang saya tidak pernah kenal, tapi 24 jam mau membantu saya. 100 meter lagi belok kanan, 200 meter lagi belok kiri. Jadi banyak hal yang sekarang saya juga bisa. Ajarkan anak-anak tentang kejujuran. Kalau matematika itu sekitar berhitung, kalkulator lebih pintar dan lebih cepat. Ada anak tuh hitungannya cepat, nggak apa-apa. Hidup bukan untuk itu, tapi untuk jujur. Ngapain menghitungnya cepat tapi nggak jujur? Jadi bukan sekedar mengajarkan ilmu, namun ajarkan mereka mencintai ilmu dan menghargai ilmu. Ini penting. Jadi sebelum Anda memberikan pelajaran, ajarkan bahwa contoh lagi, kenapa kita belajar bahasa Arab? Begitu. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Coba. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa surga. Jadi kalau kalian tidak bisa bahasa Arab, bisa jadi nanti surga jadi orang bisu. Gak bisa ngomong. Kalau bisa ya. Kecuali kalau kalian mau masuk neraka, banyak bahasa di sana. Jadi kan semua motivasi bagi siswa sehingga dia bisa. Saya belajar bahasa Arab. Ketika saya di PBB, saya belajar bahasa Arab. Walaupun tidak ada ujiannya. Kenapa? Belajar karena keinginan untuk belajar tanpa ada ujian itu jauh lebih kuat daripada ujian belajar karena ada ujian. Araf nama baik nak hanya bisa menentukan kafir dan cara kalau sebagai kalau saya kasih berhormat kalau dimas kasih tidak tetapi ada double an yang lagi kayak nah itu salahnya karena saya besar di sana masih sulit dia tidak bisa. Jadi yang perlu Anda tahu adalah belajar itu tidak dibatasi waktu, bukan sekedar belajar ilmu tapi mencintai ilmu dan menghargai gurunya. Maka setiap kali lebaran
saya prioritaskan hadir pada guru-guru SD saya. Saya berikan kombuan yang isinya benar-benar kombuan biskuit. Walaupun harganya murah, meriah, tapi bukan itu yang buat guru-guru bahagia. Tapi karena memang dia terhargai ketika pensiunnya, masih ada murid yang mengantar. Ada tak? Guru-guru itu bahagia ketika dia sudah pensiun, muridnya masih menganggapnya guru, itu bagian. Makanya kalau Anda ingin dilakukan seperti itu, lakukan guru Anda dulu. Jadi Anda harus terakhir. Si undangannya, bawa oleh-oleh, ceritakan tentang Anda mengajar di mana, bahagia banget. Anda Idul Fitri, Lebaran, cuma pindah ke kuliner, pindah tidur, pindah makan, pindah tanda, pindah TV. Anda rugi. Tapi tidak ada kata terlambat karena tidak perlu menunggu Lebaran juga. Anda bisa melakukannya saat-saat ini. Jadi intinya adalah hargai gurumu, cintai ilmunya. Karena ilmu itu akan keluar di saat dibutuhkan. Sebagaimana sebuah nama, orang menyebut nama Anda ketika membutuhkan Anda, dan dia tidak akan menyebut nama Anda terus-menerus karena kadang-kadang Anda tidak butuhkan saja. Walaupun Anda mencintai seseorang, bukan berarti Anda menyebut namanya terus-menerus. Ali. Artinya adalah hati-hati. Dari kesimpulannya, kita lihat ini dulu, baru kita pilih. Kita lihat ini karena ini pakai. Suatu hari ada seorang anak yang diberikan ujian, bisu, buta, dan tuli. Dia adalah Helen Keller. Helen Keller ini adalah anak seorang yang cukup berada, kaya raya. Dan setiap kali berdarah selalu menyerah. Karena Helen Keller memang kurang berkarakter. Salah satu karakter yang paling bagus, setiap kali dia makan, dia tidak mau makan di piringnya, dia makan dari piring siapapun yang ada di meja. Mengambil dari piring itu dengan tangannya dan tidak ada yang melarangnya. Semua sudah biasa, termasuk kakaknya, termasuk ayahnya, termasuk ibunya, termasuk kamu siapapun. Bahkan sengaja berkata, maaf Pak, ambil lagi piring yang baru, piring yang tadi kasihkan aja ke dia. Ini yang dinamakan karakter. Ibunya bilang, jadi memang begitu Bu, biasanya makan, udah kasihkan aja. Iya Bu, kasih aneh lagi ya. Dia sudah terlalu banyak, perlu dikasih aneh. Ambil saja, jangan sampai satu piring merusak sarapan kita Bu. Apa yang terjadi? Ibu guru Anies Sulaiman tidak menyetujuinya. Tidak. Ini karakter. Tidak. Mohon maaf, tidak. Sejak zaman dulu sampai sekarang, rumus anak sederhana, gulung-gulung untuk mendapatkan sesuatu. Yeah, why are you not looking at her? Oh wait, it's really such a small thing. Smart. Because you want to decide. Orang tua berkata ini sepele, sepele aja. Cuma urusan satu piring itu, bukan ada masalahnya. Sampai ayahnya marah, ibu belum mengajarkan sesuatu, sudah membuat kacau suasana. Tapi disinilah seorang guru berbicara. Donna Sullivan. Ada bilang kalau saya butuh sesuatu ngomong ke Anda, betul. Sekarang saya butuh Bapak dan Ibu keluar dari ruangan ini. Keluar dari ruangan ini, berikan kesempatan saya untuk mengajarkan karakter untuk anak-anak. Artinya adalah sebuah yayasan dan lembaga harus menyebabkan posisi kuat, tidak disuruh-suruh, tidak diatur-atur oleh orang tua murid. Usulan boleh, tapi tidak boleh ngatur. Ada peraturan yang harus ditangani, ada peraturan yang harus dijalani. Inilah yang dinamakan komitmen, integritas. Bayangkan, ini rumahnya dia, tapi kenapa guru dia harus punya titik ruangan khusus? Karena disinilah kurikulum akan dijalankan. Bahkan pembantu mau masuk, maaf Bu, bawa aku. Inilah yang dinamakan karakter sebelum semuanya. Mau masuk akal, kasih bos aja. Ayahnya ini marah. Emosi.
pakai sendok. Artinya ada titik-titik fokus. Mendingan ada dia saudara. Kalau nggak ada orang sangat deh. Nah, ini orang tua yang bisa menyebut kaya raya. Kalau sekarang ada baby band, dulu itu namanya kuda band. Inilah yang dinamakan kesabaran. Fokus, kata guna. Semua perubahan selalu tidak nyaman. Jadi kalau Anda berubah kok nyaman berarti tidak sedang berubah. Semua hijrah itu tidak nyaman. Karena dia meninggalkan hal yang disukai untuk hal-hal yang baru. Sehingga satu-satunya cara kinestetik gak bisa dengan ngomong, kan? Gak bisa dengan lihat. Makanya sentuhan itu salah satunya menunjukkan bahwa kamu salah. Ternyata dengan kalian itu cerdas. Dia menghubungkan, kok gak ada yang bantu saya? Kok gak ada yang ingetin? Jangan-jangan ada orang. Nah, itu kan jelas emosi. Ngecek dia. Oh, tak pakai ada, si Koke ada. Ternyata dia memang punya kecerdasan emosi, menghubungkan peristiwa dan risiko. Baru dia merasa tidak nyaman. Tuh. Suara-suara yang di dalam cukup membuat ibunya galau. Konsekuensi berjalan. Komitmen lihat. Nah, terus. Makanya jadi guru itu harus sehat, jangan sakit-sakitan. Dia juga harus hati-hati nih jatuhnya karena persis seperti penalti. Ini bolanya jatuh ke mana? Kalau prediksi masuk, kena deh. Dua-duanya capek, anaknya capek, ibunya capek. Memang seperti itu belajar. Nah, apa ya? Ayo anak, sertifikasi ibu belum keluar anak. Kesabaran itu penting. Pakai sendok. Pakai sendok. Sendok. Makan. Jadi kan dua-duanya sama-sama konsisten. Nah, yang satu konsisten pakai tangan, yang satu konsisten pakai sendok. Yang paling sabar itu paling mana? Nah. Ambil. Nah ini konsekuensinya harus nggak mau jadi Anda mungkin suatu kali menemukan yang menurut Anda adalah ini disarikan dari sebuah film Monkey yang ditulis langsung oleh kalian Persbantu Guru. Terus
hargai tempat berdiri selagi mas. Jadi rumus kita pertama, tangan seperti ini, tangan seperti ini. Ikut saya, ikuti kata-kata saya. Tangkap basah kebaikan, tempat besi selagi mas. Tangkap basah kebaikan, tempat besi selagi mas. Artinya sebagai seorang guru, jangan menunggu menghargai ketika kenaikan kelas atau ketika kelulusan. Tapi saat dia melakukan kebaikan, hargailah, maka dia akan berkembang. Contohnya, ada anak tepat waktu. Semua coba begini. Ini kata-kata saya. Mata. Bunga. Luar biasa. Jempol Anda sering keluar. Ada anak menaruh sampah pada temannya. Anda lihat. Keren, suka kebersihan. Jadi orang kaya teman. Ngomong aja, ngomong. Ada anak datang tepat waktu. Habis itu dia nyium tangan ibunya ketika ibunya marah. Halo, Anda lihat, walaupun Anda bukan guru kelas itu, ada pemudanya. Ibu, iya Pak. Kamu anak ibu bakti. Salaman sama ibu. Insya Allah kamu nanti jadi orang hebat, sukses kamu. Karena kamu cinta ibu. Jadi jauh Anda hari kelas menjawabnya sudah gede. Ada anak berdua sama sholat duha bisa jalan main-main, dia sholat duha sendiri. Kebetulan dia ketemu lain. Setelah dia sholat duha, ada bilang, nggak bisa sholat duha. Iya Pak. Ingat, pertahankan hal seperti ini. Allah membesarkan minimalnya kamu kaya raya banyak zakatnya. Mantap. Jadi jempol Anda ini adalah jempol ajaib. Jadi ketika ada anak mau baris berbaris, di saat temennya sudah pada pulang,